SM Store, amanah dalam muamalah. Ayat yang pertama dari surat ini, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala wal fath. Telah datang kepada nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam bahasa Arab yang pertama idza jaa adalah kalimat syarat. Maka apabila datang, maka berarti harus ada makanya. Jawab syaratnya harus ada. Jawab syaratnya nanti. Telah datang nasrullah, pertolongan Allah. Ini kalau dalam bahasa Arab istilahnya idhafatu tasyrif. Menyandarkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan mulianya pertolongan tersebut. Di antara contoh yang lainnya idhafatu tasyrif, ya Baitullah, rumah Allah. Rumah yang sebenarnya biasa saja, hukumnya sama dengan rumah-rumah yang lainnya. Tapi ketika diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dimuliakan. Karena yang dimaksud dengan Baitullah adalah masjid. Ini sehingga ketika kalau di suatu kata isim dalam bahasa Arab diidhafahkan kepada Allah, itu diidhafahkan untuk kemuliaan. Atau masjidullah, masjid Allah dan lain sebagainya. Apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala wal fathu dan fathu Mekah. Kalau yang dimaksud dengan pertolongan Allah, ya banyak sebenarnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar itu juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya kaum muslimin yang pada waktu itu sebelum hijrah pun penduduk kota Madinah sudah banyak yang masuk ke dalam agama Islam, yang disiapkan untuk menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka nasrullah ini masih umum pertolongan Allah. Namun disebutkan setelahnya wal fathu. Dan fathu di sini seluruh ulama ahli tafsir sepakat yang dimaksud dengan fathu di sini adalah fathu Mekah. Ini berarti menyebutkan khusus setelah umum. Ini menunjukkan keistimewaan kekhususan dari Fathu Mekah itu. Fathu Mekah bedanya dengan Nasr, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena memang ada perbedaan. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala menyebutkan yang dimaksud dengan Nasr atau pertolongan adalah ta'yid alladzi yakunu bihi qahrul a'da. Kalau kaitannya dengan peperangan, kalau pertolongan Allah itu ya setelah terjadinya peperangan. Terjadi peperangan kaum muslimin dengan kaum musyrikin, terjadi perang, lalu kaum muslimin menang. Itu namanya Nasr. Tapi kalau fathu di sini tanpa terjadi peperangan. Bahasa Indonesianya enggak ada yang tepat sebenarnya kalau fathu itu. Fathu itu kayak ekspansi atau kayak penguasaan, apa namanya, kalau artinya terleknya kan tadi pembukaan sebenarnya. Fathul Fataha Muhammadun Fatahal Bab, Muhammad membuka pintu misalkan. Tapi kalau di sini yang dimaksud dengan Fathu Mekah itu menguasai kota Mekah ya tanpa adanya peperangan. Kadang ada yang mengatakan ya menguasai itu kan kayaknya identiknya itu kayak menjajah. Soalnya kalau kita katakan, sebenarnya kalau kita katakan dulu Belanda menguasai Indonesia selama 350 tahun, itu kan ya identiknya menjajah, menyengsarakan warganya. Tapi kalau Islam ini lihat bagaimana pemilihan bahasa yang tepat dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab itu sendiri. Kalau kaum muslimin menguasai suatu wilayah, suatu negara, dikatakan itu bukan, kalau Saitarah itu tadi seperti Yahudi, Yusaitiru Masjid Al-Aqsa, itu namanya menguasai, menindas, menjajah. Tapi kalau Islam dikatakan fataha, membuka. Atau yang gak enak diterjemahkan ya. Terjemahnya yang bersama-sama menguasai sebenarnya. Yang ada karena bahasa Indonesia itu kurang untuk bisa menerjemahkan, menafsirkan bahasa Arab. Tapi bedanya kalau fataha, kalau
penguasaan yang dilakukan oleh kaum muslimin, itu biasanya negara atau wilayah yang dikuasai kaum muslimin pasti menjadi lebih baik. Di sana dari sisi pendidikan diajarkan tidak mengeksploitasi seluruh sumber daya yang ada, tidak memaksa rakyatnya untuk bekerja, untuk mengumpulkan hasil buminya diberikan kepada kaum muslim, nggak ada. Cerita seperti itu nggak ada. Tapi kalau penguasaan saitarah yang dilakukan oleh bangsa kafir, bangsa musyrikin menguasai suatu negara, entah itu negara Islam ataupun bukan Islam, apalagi kalau Islam itu lebih dijajah lagi. Sebagaimana dulu bangsa Indonesia ketika dikuasai oleh bangsa luar, bangsa Belanda pada waktu itu, nggak ada yang namanya memuliakan orang Indonesia, itu nggak ada. Seluruh sumber daya alamnya dikuasai dan seluruh warganya dipaksa untuk kerja paksa, kerja rodi dan lain sebagainya. Nah itu kalau bedanya yang menguasai itu kaum muslimin dan orang-orang kafir. Makanya kalau dalam bahasa Al-Quran, bahasa Islam, itu ketika kaum muslimin menguasai suatu wilayah itu namanya fataha, membuka. Fatahan atau futuhat al-islamiyah, ya penguasaan. Futuhat namanya futuhat Islamiyah lah, nggak bisa diterjemahkan, sekali lagi susah untuk diterjemahkan. Menguasai tapi di situ justru untuk memakmurkan warga yang ada di dalamnya. Intinya kalau kaum muslimin itu berkuasa di suatu negara, pasti semuanya makmur, baik itu muslimnya ataupun kafirnya. Sebaliknya, kalau kaum muslimin itu minoritas, kebanyakan tertindas. Kalau minoritas, kadang mayoritas pun masih tertindas ya. Kayak di Indonesia, kaum muslimnya itu mayoritas, tapi Islam itu yang seakan-akan terjajah. Banyak orang yang menghina kaum muslimin tanpa rasa takut dan lain sebagainya, ya, karena belum adanya kekuatan yang dimiliki oleh kaum muslimin.